Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai paragraf yang akan dijelaskan oleh Novitasari Susilawati, Ade Safitri Ardiani, Balkis Ivana Masazada, Hanindya Lutfi, dan Oktavia Nurmalitasari. Di sini kami akan membahas mengenai paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf, yang kedua ada ciri-ciri paragraf, yang ketiga ada syarat paragraf, yang keempat unsur paragraf, yang kelima jenis paragraf, yang keenam macam-macam paragraf, yang ketujuh kegunaan paragraf, dan yang kedelapan teknik pengembangan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Atau definisi paragraf yaitu bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat, yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf dapat terdiri dari satu kalimat atau kumpulan kalimat. Akan tetapi, kalimat yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu kalimat dan dapat disebut juga dengan penuangan ide dari penulis melalui kalimat atau kumpulan kalimat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dan juga hanya memiliki satu tema. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf. Adapun ciri-ciri paragraf antara lain 1. Kalimat pertama harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik. Ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dalam menuliskan sebuah karya atau karangan. Keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas yang berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. Syarat paragraf. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran penjelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Yang ketiga ada kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Unsur paragraf yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Unsur paragraf yang keempat yaitu transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi.
Ada dua macam konjungsi yang biasa dipakai, yaitu konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Sedangkan konjungsi antar kalimat yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Yang kelima, penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Paragraf mempunyai beberapa jenis, diantaranya yaitu 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri dari narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Paragraf narasi kejadian yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Sedangkan paragraf narasi runtut cerita yaitu paragraf yang pola pengembangannya dimulai dari urutan tindakan ataupun perbuatan yang menciptakan ataupun menghasilkan sesuatu. Contohnya, jam istirahat Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, tersenyum dan kembali menulis. Asyik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa yang menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Contoh, gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat cantik. Rambutnya hitam lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Ditambah kulitnya yang bersih, dagu lancip yang menawan, serta bibir berbelah, dia sungguh tampak sempurna. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan dan juga menerangkan suatu topik kepada pembacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Contohnya, para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab, hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli hampir 70%. Sebaiknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta atau yang benar-benar terjadi. Tujuannya yaitu supaya si pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar adanya dan terbukti. Contohnya, sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Soekarton tahun 1992, bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarganya. Lebih-lebih sejak negeri kita terjadi krisis moneter, kecenderungan orang tua mempekerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Supaya tujuannya bisa tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data
dan juga fakta. Contohnya, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sesama anggota masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan sikap saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Pembahasan selanjutnya ada macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas menarik dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Contoh paragraf pembuka yaitu, pemilu baru saja usai. Sebagian orang, terutama caleg yang sudah pasti jadi, merasa bersyukur karena pemilu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Namun, tidak demikian yang dirasakan oleh para caleg yang gagal memperoleh kursi di parlemen. Mereka mengalami stres berat hingga tidak bisa tidur dan tidak mau makan. Yang kedua ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifat paragraf penghubung bergantung pola dari jenis karangannya. Dalam karangan yang bersifat deskriptif, naratif, eksposisi, paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar atau landasan untuk kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarang. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Contoh dari paragraf penutup, demikian proposal yang kami buat. Semoga usaha kafe yang kami dirikan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, serta bermanfaat bagi sesama. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Contoh dari paragraf dedukatif, kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat di akhir paragraf dan diawali dengan uraian yang penjelasannya bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Contoh paragraf induktif adalah, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Contoh paragraf campuran yaitu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi.
Yang terakhir ada macam-macam paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu hal, keadaan, situasi dalam cerita. Contoh dari paragraf deskripsi: dari balik tirai hujan sore hari, pohon-pohon kelapa di seberang lembah itu seperti perawan mandi basah, segar, penuh gairah dan daya hidup. Pelepah-pelepah yang kuyup adalah rambut basah yang tergerai dan jatuh di belahan punggung. Batang-batang yang ramping dan meliuk-liuk oleh hembusan angin seperti tubuh semapai yang melenggang tenang dengan penuh pesona. Yang kedua ada paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan antiklimaks. Dan yang ketiga, paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi antara kalimat. Pembahasan berikutnya mengenai kegunaan paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain: 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. 2. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. 3. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. 4. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Teknik pengembangan paragraf. Yang pertama ada teknik alamiah. Teknik alamiah merupakan pengembangan paragraf berdasarkan urutan waktu dan ruang. Urutan seperti ini biasa disebut dengan istilah kronologis. Adapun maksud penyampaian informasi diharapkan memudahkan pembaca. Yang kedua ada teknik klimaks dan antiklimaks. Teknik klimaks dimulai dari hal yang gradasinya kurang penting menuju hal yang gradasinya sangat penting, sedangkan antiklimaks dimulai dari informasi yang memiliki gradasi tinggi atau penting menuju informasi yang gradasinya rendah. Kemudian yang ketiga ada teknik umum khusus deduktif dan khusus umum atau induktif. Teknik umum khusus dimulai dari gagasan utama dan dilanjutkan dengan hal khusus sebagai pengembangannya. Sedangkan teknik khusus umum dimulai dari hal-hal khusus yang merupakan penjelasan kemudian disimpulkan menjadi hal atau gagasan umum. Simpulan tersebut merupakan gagasan utama atau pokok pikiran paragraf tersebut. Yang keempat, ada teknik perbandingan dan pertentangan. Teknik ini mencoba memperjelas gagasan utama dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Dalam hal ini, penulis menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal. Hal-hal yang dapat dibandingkan adalah tingkat kesamaan dan perbedaan kedua hal tersebut. Yang kelima yaitu teknik analogi. Teknik ini digunakan untuk membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang sudah dikenal dengan yang kurang dikenal. Tujuannya adalah untuk memperjelas hal yang kurang dikenal tersebut. Analogi juga bisa dilakukan seseorang dalam membuat simpulan yang didasarkan atas sesuatu yang sudah ada. Akan tetapi, model berpikir analogi ini tidak selalu benar. Untuk itu dalam karya ilmiah jarang digunakan. Lalu ada teknik contoh-contoh. Teknik ini memberikan hal yang konkret yang dapat memberikan bukti atau penjelasan kepada pembaca yang bersifat lebih umum. Hal tersebut biasa disebut generalisasi. Pengambilan simpulan secara generalisasi diperlukan contoh-contoh yang valid sehingga dapat disimpulkan dengan tepat.
Yang ketujuh yaitu teknik sebab akibat. Teknik sebab akibat dapat diwujudkan dengan melihat hubungan antar kalimat dalam paragraf. Hubungan kalimat yang satu dengan yang lain dapat berbentuk sebab akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai kalimat utama dan dijelaskan dengan beberapa penyebab sebagai perinciannya sehingga pembaca mudah memahaminya. Lalu yang kedelapan ada teknik definisi luas. Teknik ini merupakan pemberian penjelasan tentang sesuatu dengan beberapa kalimat untuk memperjelas definisi. Terkadang penulis menguraikan penjelasan tersebut ke dalam beberapa kalimat, bahkan beberapa alinea atau paragraf. Yang kesembilan ada teknik klarifikasi. Teknik klarifikasi merupakan penggunaan cara pengelompokan hal-hal yang sama untuk memperjelas kalimat utama. Pada mulanya, penulis mengelompokkan suatu hal berdasarkan persamaan, kemudian diperinci lagi lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Pengelompokan yang didasarkan pada persamaan biasanya dapat memberikan sebuah kesimpulan yang tepat. Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang disampaikan oleh kami dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.